Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Saya yakin tema pada kesempatan siang hari ini sangat-sangat dekat dan sangat-sangat keseharian kita, yaitu berselancar di media sosial khususnya di bulan puasa. Saya sudah siap dengan sejumlah penanya yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustazah Khotrunada terlebih dahulu, baru nanti bisa ditambahi oleh Bunda Yati Priyati. Yang pertama Ibu Rohayati, kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya, silakan. Boleh diturunkan maskernya Bu biar bisa lebih jelas suaranya. Boleh, duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustazah, di bulan Ramadan ini kan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, seperti baca Quran dan lain-lain. Tetapi kalau melihat gadget tuh, Masya Allah, Asyik ya? Luar biasa itu, pengaruhnya gitu Ustazah ya. Iya. Jadi saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi kecanduan medsos ini Ustazah. Baik. Terima kasih, jazakillah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik. Hal ini pernah, ya terima kasih Bu pertanyaannya. Hal ini pernah saya tanya dengan guru saya ketika saya mondok di pesantren. Ketika menghafal, ketika membaca Al-Quran, gimana supaya istiqomah? Kemudian beliau menjawab, coba buat sebuah waktu yang sekiranya tidak berganti-ganti. Kita atur mana aktivitas kita dan kita lihat mana waktu yang kosong dan jadikan itu waktu kita dengan Al-Quran tanpa berganti-ganti. Contohnya ibu pagi pasti sudah repot masak. Ada waktu dari jam 10 sampai dengan jam 11. Kalau memang memungkinkan jadikan waktu itu waktu kita bersama dengan Al-Quran, jangan berganti-ganti. Lihat lagi zuhur, aduh kayaknya tidur deh. Ba'da asar sepertinya masak deh. Tapi ada jeda sih di antara jam 3 sampai jam 4. Kalau saja kita tidak isi dengan membaca Al-Quran, maka pasti tangan kita akan mencari mana handphone kita. Itu yang pertama. Jadi cari waktu yang sekira-kiranya kita punya keluangan waktu dan jadikan waktu itu kita bersama dengan Al-Quran. Jangan berganti kalau tidak dalam keadaan yang sangat mendesak. Kemudian yang kedua, media sosial tentu kita sangat butuh. Satu masa ada tling bunyi, khawatirnya penting. Bunyi lagi tling, khawatirnya memang ada berita dari anak yang sangat kita tunggu-tunggu. Lalu bagaimana caranya? Ketika waktu kita bersama Al-Quran, usahakan jauhkan yang namanya handphone, jauhkan yang namanya media sosial. Caranya coba dimatikan dulu suaranya. Kadang-kadang jin itu, mohon maaf setan itu bisa masuk untuk menggoda kita, membatasi kita dalam ibadah, mencari pintu masuk. Pintu masuknya biasanya dari mulai bunyi celingnya handphone. Celing, lihat. Enggak, cuma lihat WA aja. Tapi tiba-tiba kok banyak banget ya? Oke, balas dulu. Quran taruh dulu. Wah banyak nih, lihat status sebentar. Aduh pinggang kok agak pegel ya, sandar dulu deh. Aduh gerah ya, buka dulu. Pintu masuknya kita tutup. Caranya coba kita matikan sejenak suara handphone kita ketika kita bersama dengan Al-Quran. Yang ketiga coba kita atur waktu. Kalau sekiranya oke, saya mau main handphone, batasi dari jam 1.30 sampai jam 2. Itulah waktu kita dengan handphone misalnya untuk kita balas, untuk kita lihat segala macam. Jam 2 sampai jam 3 tutup handphonenya. Jadikan waktu yang berkualitas kita bersama dengan Al-Quran. Insya Allah istiqomah. Baik, Ustazah Khotrunada, terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan mungkin salah satunya adalah dengan strategi menghemat kuota ya Ustazah ya. Jadi daripada nanti banyak-banyak sering beli kuota, udah matiin aja dulu datanya begitu. Selama bulan Ramadan dimatiin ya, oh, Masya Allah. Lumayan buat beri lebaran. Oke, terima kasih Ustazah Khotrunada. Dan selanjutnya saya persilakan ada dari jamaah bapak-bapak, ada Bapak Basneldi. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Bunda Yati insya Allah nanti akan menjawab. Silakan Bapak Basneldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Bu Ustazah, bagaimana strategi untuk membatasi anak-anak pemakaian media sosial saat ini yang semakin marak, baik itu kejahatan dan lain sebagainya. Kalau tidak kita kasih media sosial, dia perlu juga untuk sekolah, untuk
berteman dan segala macam. Mungkin itu aja pertanyaan saya, Bu. Strategi apa yang kita terapkan untuk anak-anak membatasi pemakaian media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaan Pak Basneldi, silakan Bunda. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang mampu memanage dirinya, dia akan mampu memanage anak-anaknya. Nah, media sosial ini digunakan oleh anak-anak lintas usia. Yang mulai siapa? Kita. Bahkan Ibu, anak umur 5 tahun itu kalau nggak dikasih HP Bu, kelenger dia. Bahasa Betawi itu kelenger. Kata ibunya begini, kenapa itu nangis nggak berhenti? Biasa minta HP, kan kayak gitu. Ibunya juga tenang. Jadi konsumsi anak-anak ini adalah sudah menjadi bagian dari nyamannya kita. Bagaimana kita mau mengendalikan ini sedangkan media sosial itu kita jadikan ajang untuk menenangkan anak. Dulu Bu, dulu ibu saya kalau kita lagi nangis mulu, diapain Bu? Yun ayun ibu Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Tidur kita Bu. Kalau sekarang dikasih gadget maka susah kita mengendalikannya. Pada prinsipnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikan pemahaman tentang anak bahwa ini adalah benda. Mama dan papa adalah orang tuamu. Ini benda yang tidak bisa memberikan kasih sayang. Nak. Ya, kalau anak-anak kecil, peluk mereka Bu. Jangan jarang dipeluk kalau punya anak kecil. Ibu-ibu sekarang tuh juga malah kejam. Kalau belanja anaknya jadi satu sama minyak, sama bihun. Dulu tuh digendong Bu. Ya, jadi enak, ibu-ibu tenang, nyari keranjang yang paling besar, jebluk, anak yang nanggapin, kayak gitu. Bu, anak jauh dari cinta dan kasih sayang, dia asik dengan gadget. Maka mulailah dari kita sendiri, diri kita sendiri. Yang berikutnya kalau yang dewasa nih Pak, bisa diajak ngomong, katakan kepada mereka prinsip muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat, mama papa nggak bisa ngawasin kamu, apa yang kamu buka. Tapi Allah Maha tahu, terlebih lagi puasa. Katakan mereka, Allah Maha tahu apa yang kau lintas meskipun mama papa gaptek. Tapi sebetulnya harusnya kita jangan gaptek Bu. Ada di mana situs-situs kita bisa ngawasi anak-anak kita. Kalau anak-anak main game, kita terlibat di dalamnya Bu. Lihat anak-anak kalau main game, badannya sampai goyang-goyang Bu. Asiknya itu kalau ditemani orang tua bisa menyelami apakah gamenya itu berbahaya atau tidak. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka nggak kecanduan, ajak kegiatan dunia nyata. Ya, ajak sholat taraweh. Kalau Bapak Ibu ada baksos, Ibu ada baksos, ajak mereka ikut kegiatan baksos. Ada kegiatan yang sifat-sifatnya tidak membuat mereka hanya fokus kepada gadget saja, sehingga tubuh mereka sulit digerakkan. Mereka anteng di kamar. Dulu Bu, zaman kita kecil kalau anteng di kamar, emak bapak kita tuh enak. Aduh, anak gua di rumah. Sekarang justru di kamar, jangan-jangan berbahaya. Iya, inilah masalahnya buat kita. Jadi yang pertama kita jadi teladan ya, dengan memberikan contoh-contoh. Ayo lepaskan dulu gadgetnya, kita tadarus bersama. Ayo lepaskan dulu gadgetnya setelah berbuka puasa kita maghrib berjamaah, kemudian boleh kita makan malam, nanti kita taraweh. Ayo hari ini nanti tidak boleh main gadget karena di masjid akan ada kegiatan bakti sosial. Bapak menjadi amil di masjid, ajak anak Pak. Bagaimana melibatkan dirinya. Inilah sesungguhnya bagaimana kita bisa menyingkirkan anak-anak dari ketergantungan. Tetapi sekali lagi prinsipnya, kalau ibu bapaknya candu, anak-anaknya tentu lebih dari sekedar candu. Kalau ibunya berselancar di dunia maya sampai lupa dunia nyata, mungkin anak-anaknya lebih ke dunia yang lebih tinggi lagi. Teladan yang pertama adalah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama satu lagi, kalau ada acara bukber, begitu turun dari mobil pesan, ingat ini rumah Om, kita akan ketemu Om. Lepaskan dulu gadgetnya. Ingat, ommu sudah tua. Tanyakan, Om sehat. Lepaskan dulu. Ini mah pertemuan keluarga. Tapi matanya ke HP lagi. Ya apa yang dibicarakan? Apa yang dibahas? Inilah yang perlu kita ajarkan pada anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan pelan-pelan Pak ya. Jangan sampai juga ziarah kubur. Kita mimpin tahlil, sana dianya main gadget di belakang. Emaknya baca doa, anaknya buat gadget lagi. Susah dilepaskan. Tapi prinsipnya adalah kita memberikan contoh uswah hasanah dari orang tua. Insya Allah anak-anak kita bisa melihat orang tuanya. Masya Allah, satu rumusan yang sangat bagus sekali dari Bunda Yati, yaitu
barang siapa yang mampu memanage dirinya sendiri maka dia akan bisa memanage diri orang lain. Begitu juga mungkin kita sering sekali melarang anak-anak kita untuk berhenti bermain gadget, sementara kita sendiri malah asyik bermain gadget. Itu yang perlu kita jadi tantangan tersendiri buat kita semuanya, khususnya di era digital ini. Saya persilakan kembali, ada Ibu Rahayu yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya. Nanti ada Ustazah Kotrun dan juga nanti ada Bunda yang saling mungkin menambahi. Silakan Ibu Rahayu boleh berdiri dan boleh diturunkan maskernya. Boleh, mic-nya boleh digeser ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustazah, sebenarnya tadi disampaikan bahwa dampak buruknya sudah banyak, tetapi saya masih ingin bertanya bahwa masih adakah dampak negatifnya medsos kepada orang yang sedang berpuasa. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Kotrun ada. Baik, tadi sudah disampaikan di awal bahwasannya jangan sampai kita puasa hanya nahan lapar sama nahan haus aja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Aqama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang ketika dia berpuasa enggak dapat pahala puasa kecuali cuma dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan hawa nafsu. Dan hati-hati yang bisa merusak puasa kita, yang sangat sering hawa nafsu kita tergoda pada 4 titik. Lisan, mata. Lisan ketika kita mencoba untuk berkata yang dusta. Di rumah berpuasa tidak ketemu dengan banyak orang, tapi hati-hati ketika kita mencoba mengupload status atau mencoba kita WA dengan orang lain, sama saja dengan kita tidak bisa menjaga lisan kita. Hindari dusta. Kedua, hati-hati kalau sekiranya kita memiliki naudzubillah wa iyadzubillah, yaitu ghibah, namimah. Ya, lisan tidak bicara, lisan pun juga tidak mengungkap dan tidak bergaul dengan orang lain. Tapi hati-hati, WA grup nyambung, akhirnya WA asyik. Meskipun lisan diam, tapi jari lagi, kembali lagi jari lagi. Itu bisa merusak puasa kita. Kemudian yang ketiga, hati-hati ketika sumpah palsu. Sumpah palsu, sumpahnya saja ini dilarang. Kita mengungkapkan kalimat demi Allah, wallahi tallahi hanya untuk perkara kerupuk misalnya. Suami pesan, pokoknya beli kerupuk ya Bu, jangan lupa nanti saya mau buka puasa pakai kerupuk. Iya. Akhirnya kita lupa, benar-benar lupa. Sampai rumah, mana kerupuknya? Ya Allah lupa apa nggak dibeliin? Ya Allah demi Allah Pak, benar-benar saya lupa. Urusan kerupuk bawa-bawa nama Allah. Hati-hati, benarnya saja kita hindari mengucap asma Allah lafzul jalalah yang sangat tinggi, apalagi kita mengucap asma Allah dalam perkara yang dusta. Naudzubillah min dzalik. Tulisan lagi, lisannya diam, tapi hati-hati gadget, media sosial, upload, komen dan lain sebagainya, itu juga akhirnya bisa merusak puasa kita. Dan yang keempat, perkara mengenai masalah mata. Ya, lisannya diam, tangannya diem, asyik tiduran. Memandang sesuatu yang tidak pantas. Karena ketika memandang sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat, ini yang bisa membatalkan puasa. Kalaupun tidak menimbulkan syahwat, tapi pandangan yang zalim, memandang sesuatu yang tidak pantas, maka itu juga bisa merusak puasa kita. Jadi hati-hatilah, meskipun kita menggunakan sosial media, handphone di tangan, silahkan, sekali lagi gak ada masalah. Karena untuk bersilaturahim, bersosialisasi, menyapa keluarga kita yang kejauhan, tapi batasi dan jangan sampai ada unsur-unsur ghibah, namimah, dusta, sumpah palsu, dan memandang sesuatu yang bukan hak kita dan memandang yang bisa menimbulkan syahwat. Hati-hati, sekali lagi, setan itu suka nyari pintu untuk merusak, untuk mencoba menghambat hambanya Allah dalam melakukan ibadah. Tutup pintunya, silahkan menggunakan media sosial dengan bijak, insya Allah akan terhalang dari dosa-dosa meskipun kita bersosial media. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustazah Kotrunada dan juga Bunda Yati mungkin bisa ditambahkan. Kita sering sekali mungkin sekarang banyak fasilitas media sosial Instagram yang dulunya sering kita melihat hanya foto-foto saja dan juga video-video. Bahkan sekarang TikTok ini yang sekarang lagi rame, itu justru juga banyak dimanfaatkan dengan tausiah-tausiah agama. Nah mungkin bagaimana caranya kita memilih dan memilah konten tausiah nih Ustazah dan juga Bunda yang agar kita tidak salah dalam berislam. Silakan Bunda. Ya, baik. Bapak Ibu pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Salah satu sumber pengetahuan ini positifnya adalah media sosial. Ibu di rumah itu bisa punya guru banyak. Ibu bisa belajar dengan mendengarkan tausiah. Salah satunya yang paling lagi tren sekarang ini adalah dengan media TikTok ya. Dah, ini kenapa? Karena untuk melawan arus ya TikTok yang buruk, yang tidak baik, ada pesan-pesan. Nah, ketika kita melihat kemudian bisa mengambil sesuatu yang nilainya positif ya, apa yang kita pegang itu sumbernya adalah sesuai dengan apa yang kita ketahui. Sesuaikah pesannya dengan pesan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian apakah yang disampaikan, yang dipesankan itu adalah sesuatu yang memang benar-benar punya rujukan, ada marojihnya? Dan yang kita terima itu adalah sesuatu yang memang kita rasakan nyaman di hati kita. Sesuai dengan apa yang kita ikuti selama ini. Kalau berbeda, barangkali pengetahuan kita yang belum sampai ke sana. Ya Bu, karena masih ada cabang-cabang buruk dalam agama itu yang memunculkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu bukan berarti kita yang benar, dia yang salah. Tidak. Muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah sama-sama merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita bicara masalah hukum puru, misalnya ada pesan TikTok yang disampaikan oleh sekelompok atau seseorang, kok beda ya dengan saya? Tanyakan kepada sumber yang lebih mengetahui. Ya, karenanya itu ibu silakan aja ngaji melalui media TikTok, ngaji melalui media online, ngaji melalui Syekhuna YouTube rahimahullah. Ya, ibu silahkan ibu, tapi saya wajibkan ibu punya narasumber, punya guru yang ketemu. Ini Bu, tatap muka, menatap wajah orang alim, kita berinteraksi ibu. Ada rahmat Allah tercurah buat kita semua. Meskipun kita tidak bersentuhan, kita tidak cipika-cipiki pandangan ibu melihat kepada saya. Ustazah Nada, Ustaz Sofyan, ini adalah pandangan rahmah. Dan kata Nabi, ini adalah ainul mardiyah. Dan ibu tidak kena pancaran cahaya seperti bagaimana kita melihat di media sosial. Iya, jadi kita jangan dulu-dulu frontal. Ingat, salah satu kode etik bermedia sosial adalah bijak dalam merespon perbedaan. Ya, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang alhamdulillah saya di MUI, Komisi Dakwah nomor 24 tahun 2017, di situ ada etika bermuamalah medsosia, bermuamalah medsos, ada etikanya. Salah satunya adalah kalau berbeda jangan buru-buru mengatakan orang lain salah. Jaga lisan kita, tahan dulu, tahan, kendalikan. Bisa jadi justru kita yang ilmunya belum nyampe ke sana. Terlebih lagi kalimat menghujat seperti tadi kata Ustazah Nada itu udah jelas-jelas berbahaya, merusak. Bahkan berbeda kita sampai akhirnya berpecah. Tadinya bersahabat karena bertengkarnya di grup, di dunia nyata pun bertengkar. Dulu kemana-mana bareng, gara-gara bertengkar di grup berpisah dia. 7 lebaran kagak nanya. Gara-gara apa Bu? Media sosial. Maka memahami perbedaan itu ambillah kebijaksanaan. Semakin banyak ilmu, semakin bijaksana orang dengan ilmunya. Lihatlah kearifan para nabi, kita diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kebijaksanaan dalam perbedaan. Berbeda bukan berarti musuh. Berbeda bukan berarti salah dan benar, karena belum tentu ibu, apalagi terkait masalah agama, begitu banyak khazanah agama yang belum kita ketahui. Karena itu jangan berhenti mengkaji, jangan menghakimi orang lain, dan jangan saling menyalahkan antara sesama saudara kita. Ya, Ustazah Kotrunada mungkin bisa ditambahkan apa yang selama ini, mungkin mohon dikoreksi kalau misalnya saya ada salah, kalau saya tidak salah pernah dengar, yaitu ketika kita menghadiri dalam majelis taklim seperti ini, insya Allah malaikat-malaikat ikut mendoakan. Iya. Nah, bagaimana dengan kita mengikuti kajian lewat media sosial, mungkin lewat YouTube yang itu secara online, bahkan langsung kita bisa berinteraksi, baik maupun bisa online maupun lewat komen. Itu bagaimana perbedaannya Ustazah? Baik, tentunya kalau saya gambarkan, apakah sama orang yang mempunyai usaha dari rumah berjalan kaki, berlangkah menuju satu majelis ilmu dengan orang
yang di rumah saja tapi juga membuka kajian-kajian. Ilmunya dapat, alhamdulillah manfaat. Memandang guru meskipun ada batasan, insya Allah juga dengan pandangan penuh rahmat. Pandangan cinta kepada guru, insya Allah ini luar biasa ketika kita memandang guru, Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dapat juga bagi orang yang belajar melalui media sosial atau melalui online. Tapi yang tidak didapat oleh mereka adalah ketika melangkahkan kaki. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man intaqala liyata'allama ilman, ghufir lahu qabla ayyahtua." Kata baginda Rasul, siapa orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumah ke majelis ilmu, liyata'allama ilman, tujuannya untuk mencari ilmu, Allah akan mengampuni dosanya qabla ayyahtua, sebelum kakinya melangkah dari dalam rumah. Tentunya itu akan didapat bagi sesiapa orang yang datang ke kajian, bermusafahah dengan jamaah, bermusafahah dengan teman, bertatap muka, berjabat tangan dengan guru. Itu tentu didapat oleh orang yang langsung datang ke kajian. Langkah-langkahnya dinilai ibadah. Sebelum melangkah dari dalam rumah, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Ilmunya dapat, pulang insya Allah diampuni dosa-dosanya, mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan ketika ada keterbatasan, misalnya kakinya sakit, jaraknya jauh, tapi ingin memanfaatkan media sosial, bisa kita buka YouTube, buka media sosial, mengikuti kajian, tetap mendapatkan ilmu, insya Allah diamalkan akan menjadi manfaat. Kemudian kita memandang, Masya Allah ini guru, didoain gurunya, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang tidak didapat adalah ketika bisa bersatu majelis dengan para guru-guru. Itulah perbedaannya. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya masih ada waktu, saya masih beri kesempatan untuk penanya Ibu Nur Lela yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya. Nanti Bunda Yati akan menjawabnya. Silakan Ibu Nur Lela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ustadz Sopyan dan Ustazah Nada katakan, saya mungkin hampir setiap hari berselancar dengan YouTube di luar Ramadan dan dalam Ramadan. Saya sering banget dan menikmati YouTube untuk melihat keadaan dan situasi Masjidil Haram. Saya sangat bahagia melihat. Nah, apakah itu tidak mempengaruhi saum kita kalau kita terlalu sering melihat film-film yang kan sekarang banyak YouTuber Indonesia yang bermukim di Mekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda, kalau mau pengaruh mungkin habis setelah sahur sampai maghrib mungkin kita akan mempengaruhi. Ya, berselancar. Ya. Berselancarnya terlalu lama. Bahasa meskipun yang dilihat itu, Mekah Madinah ya. Kecepatannya kan tinggi ya Bu ya. Ya, yang Ibu kemukakan, yang Ibu lakukan itu adalah media sosial yang membawa berkah ya Bu ya. Ketika ke Masjidil Haram kita belum bisa ke sana, tetapi sekarang tayangan pukul 2 ya Ibu ya, ada langsung sholat tarawih dari Masjidil Haram. Saya juga menyaksikan itu, betapa bagi yang pernah ke sana rindu, bagi yang belum ke sana semakin rindu, kan gitu. Itu adalah nilai positifnya. Rusakkah? Tidak ada Ibu. Justru itu menambah pahala dan keutamaan. Bu, mudah-mudahan kita masuk surga, gadget kita masuk surga. Ini ada orangnya doang masuk surga. Atau HP-nya doang masuk surga, orangnya ketinggalan. Nah, inilah yang jadi masalah ya Bu ya. Jadi kepiawaian kita di dalam menyimak, bahkan mungkin seperti kata Ustazah Qatrun Nada tadi, ya nilainya sama, transfer ilmunya dapat. Hanya saja kan saya sering bilang sama ibu-ibu, Bu saya tuh sebenarnya Bu, ya tapi alhamdulillah sih daripada kita nggak ketemu lebih baik kita nge-zoom kan gitu Bu. Cuma kalau ngaji begini enak Bu, kalau nge-zoom ibu pasti deh rapihnya atasannya doang. Bawahannya seadanya kan kayak gitu. Iya bener kan Bu? Iya. Yang kedua Bu nih, kalau nggak bulan Ramadan nih Bu tega banget dah. Saya penceramahnya nggak dikasih minum-minum dari rumah sendiri gitu kan. Nah tapi kita bersyukur transfer ilmunya nyampe, ibu bisa ketemu saya bisa lihat ibu. Penyakit yang berikutnya, yang buka kamera cuma ustazahnya. Ibu-ibunya kameranya hilang. Ada yang ngaji sambil warawiri Pak. Kalau begini kan semua kita bersama-sama, masing-masing punya kelemahan, kelebihan, tapi indahnya itu kita bersyukur pada Allah. Ya Allah bersyukur pandemi datang di musim dalam teknologi yang begitu canggih, ya kan Bu? Alhamdulillah disyukuri saja. Kenapa? Kita ambil nilai positifnya. Ke Masjidil Haram belum, tapi kita udah lihat ya Allah. Sekarang lagi penuh Masjidil Haram. Info dari mana? Media sosial. Ada teman yang upload di sana, kita minta doa di sana, kirim doa sama aja, merasa hadir karena satu jiwa kita meskipun tempatnya berbeda. Tapi jangan berkata, saya udah umroh. Ngapain? Udah umroh tadi malam. Iya kan saya semalam berselancar.
Itu tidak boleh ya Bu ya. Itu tidak boleh ibu mengatakan udah umroh, udah haji dengan tawaf ngeliatin orang tawaf, ibu ikut tawaf. Subhanallah walhamdulillah. Itu tidak. Kita hanya harus ke sana, tapi pahala dapat, penyimak mata, hati mendengarkan kalam-kalam yang baik, insya Allah nilai kebaikan bisa kita peroleh. Mantap. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Bunda Yati atas penyampaiannya. Kita masih ada beberapa segmen lagi dan kita masih undang beberapa penanya yang insya Allah sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Usai jeda kami akan kembali, pemirsa tetaplah di Damai Indonesia, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.